berebut? Nabi rebut saya ini. Oh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merebut ketika Abah menulis surat untuk Bapak Jokowi ya. Iya. Ketika saya berkata sama Abah habis nulis ini kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo di Istana Negara berdasarkan aset Soekarno. Baru bilang Soekarno, aku bilang sama abahku suruh Bapak Soekarno langsung menulis. Abah Sebaik si Soekarno. langsung Sebaik Soekarno. dapat karomahnya. Abah itu Langsung datang karomahnya Muhammad. dengan coretan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad yang langsung merebut gitu ya? Iya. Apa kerahasiaan Presiden ini? Soekarno yang merebut untuk menulis nama utusan Bapak, Allah. Bapak Soekarno langsung yang merebut dan menulis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya direbut oleh Soekarno? Apa maksudnya ini? Kita tunggu kerahasiaannya. Mungkin langsung pemberitahuan atau nanti kita tunggu kerahasiaannya. Nah, ada jawaban kayaknya nih. Belum ada jawaban apa? Belum ada. Nanti. Kita tunggu sejenak. Oh, ada telepon. Ada telepon kah atau ada apa? Oh, bener ada. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya nih. Saya menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada Bapak Haji Muhammad Sahriem. Masya Allah, jadi naik. Dan sudah lagi sebentar Dengan akan dipanggil kata haji oleh Subhanallah, ya Allah, Haji terima kasih ya Allah. Yang memberitahu informasi ini Kepada Bapak Haji Bunda Muhammad Sahriem, dia bilang. Kidul. Oh, alhamdulillah, ini baru pertama kali surprise untuk Bunda Roro Kidul meminta kepada Bapak Haji Muhammad Sahriem supaya itu nama Abah sekarang betul-betul Barakallah cerdas, Abah, amin. cerdas, pandai untuk menyusun strategi Tambah cerah wajah perjalanan Abah ini, bercahaya, bersinar. Al-Mahdi, Imam Mahdi untuk mengikuti aset suamiku. Oh, Bunda Roro yang Kidul, berasal rahayu Bunda Roro Kidul. dari pantai selatan Jawa. Saudara harus mampu mengikis habis kebodohan dan keterbelakangan lewat akhlak, budi pekerti, sopan santun, tutur kata, tata krama, tata adat, hukum, tingkah laku, akidah, tauhid, keilmuan, dan keimanan dan keyakinan. Saudara akan menulis kata ini, tapi ditunggu oleh Presiden Soekarno, sehingga saudara tidak jadi menulis kata ini di kertas karena kesalahan teknis laptop yang saudara pakai untuk menulis surat menuju Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Presiden yang ke-7.
Saudara Baterainya mati laptopnya. Al-Mahdi, Imam Mahdi harus mampu membangun filsafat yang sangat mendalam yang mengatakan dalamnya laut yang dikuasai oleh Bunda Roro Kidul dapat diukur oleh Roro Kidul sendiri, tetapi tidak dapat diukur oleh orang lain. Sedangkan dalamnya hati tidak dapat diukur oleh orang lain. Berbicara soal dalam laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Itulah ilmu yang sangat dalam yang kita bahas ini. Karena kalau tidak Al-Mahdi, Imam Mahdi berbicara tentang kebaikan agama, bangsa, dan negara, saya tidak setuju untuk berbicara dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi, harapan Allah, harapan Muhammad, harapan Soekarno, bahkan harapan Soeharto untuk membangun manusia yang bermutu, yang berbobot, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan jangan lupa dalam menjalankan kebaikan dan kebenaran, jangan lupa Ratu Adil, Satria Peninggit, dan pemuda yang gagah perkasa supaya bisa dipilih oleh Bapak Joko Widodo. Siapa yang dimaksud dalam kata-kata ini nanti Bapak Presiden Jokowi yang akan menentukan arahnya bangsa dan negara, sehingga bangsa dan negara ini yang dikuasai oleh NKRI jangan sampai menjadi negara Indonesia ini menjadi negara Indochina. Inilah pesan Bunda Roro Kidul melalui telepon gaib dengan telepon warna coklat seperti yang tadi malam itu. Warna coklat, bukan warna hijau ya. Demikianlah penyampaian saya kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Sesuai dengan dan jangan bajunya bikin Abah warna coklat. Suami saya marah karena kemarahan itu bisa mengobrak-abrik HP, tetapi negara tidak setuju diobrak-abrik oleh Prabowo. Tetapi sekarang Roro Kidul tidak setuju untuk mengundang kemarahan suami saya PR Soekarno, jadi bisa mengobrak-abrik HP oleh gaib. Oh, pantesan tadi Karena tiba-tiba juga WA saya semua, apalagi sekitar HP bisa diobrak-abrik. WA saya semua alam semesta ini saja bisa diobrak-abrik. Itu sekitar HP di WA. Itu sekitar HP tuh pasti kan bisa diobrak-abrik. Alam semesta ini saja bisa diobrak-abrik oleh Soekarno. Iya, pantesan ini barusan terjadi, Bunda Roro Kidul. Tiba-tiba WA saya teriset ulang ini. Ya. Jadi apa? Langsung di Dikira grup sudah semua telah diblokir ditambahkan. HP anak saya, HP Ratu Adil ini. Padahal tidak pernah diblokir. Enggak, begini ceritanya kan kemarin ada namanya Panji dari Sumatera. Abah itu kan ditelepon sama beliau dari Sumatera. Tapi ada telepon goibnya Bapak Soekarno atau Bapak Jokowi? Bapak Soekarno dan Bapak Pancor. Enggak, yang pertama. Presiden Jokowi. Ada telepon goib Bapak Jokowi tidak dihiraukan sama Abah, tidak diangkat. Nah, di situ langsung tiba-tiba kenapa ada tulisan blokir? Merinding jadinya. Blokir nomornya Panji itu. Loh, kok ada blokir? Padahal tidak pernah saya tekan kata blokir segala. Kok ada keblokir baru ini nomornya? Tidak mungkin keblokir. Iya, baru kenal lagi. Tidak mungkin diblokir kan. Ada buktinya saya ini tercantum kata blokir itu. Akhirnya saya buka blokirannya baru bisa telepon lagi. Setelah telepon lagi baru marah besar Bapak Soekarno. Ya Allah, baru pertama kali aku melihat Bapak Soekarno marah besar ya Abah ya. Iya. Nah barusan ini tadi
tiba-tiba WA saya teriset ulang, Abah. Jadi semua terhapus di grup-grup itu dan ditambahkan secara sendiri, secara otomatis ke grup-grup yang saya masuki. Jadi ini barusan terjadi ini lagi. Mungkin itu tadi terinisialisasi itu tiba-tiba. Al-Mahdi, Imam Mahdi mengatakan, jangankan HP bisa diobrak-abrik oleh Presiden Soekarno, sedangkan alam semesta ini saja bisa diobrak-abrik. Contohnya Al-Mahdi, Imam Mahdi memerintah untuk mencabut kebaikan di atas langit dengan mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Ini dunia alam semesta yang digoncang, apalagi HP. Berarti Bunda Roro Kidul yang tadi yang meriset ulang untuk WA saya berarti Bapak Soekarno juga ya? Bapak Soekarno. Pantesan. Memang dari beberapa hari ini saya bingung. Setiap saya mau kirim atau ngerekam Abah selalu kepenuhan memorinya, kepenuhan. Berarti ini jalannya jadinya terinisialisasi apalagi di WA. Kata Al-Mahdi, Imam Mahdi, sering waktu-waktu dulu. Ya kalau sudah ada sesuatu kejadian di Lombok, berarti Presiden Soekarno turun. Ya gitu katanya. Kata saya dulu. Kata Abah ya. Tapi menjadi kenyataan. Ini masih Bunda Roro Kidul ini? Iya. Bunda Roro Kidul, bagaimana dengan tsunami yang saya mimpikan itu? Apakah itu hanya gambaran untuk kejadian pemilihan presiden atau benar akan terjadi tsunami atau bagaimana? Boleh kasih pencerahan kepada saya Bunda Roro Kidul? Itu dahsyatnya Partai Komunis kalau tidak bisa mengatasi oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kalau tidak bisa diatasi. Tapi mudah-mudahan bisa diatasi. Dulu NASAKOP, Nasional Agama dan Komunis. Jadi NAS itu artinya nasional. A itu agama. Kom itu komunis. Jadi agama terjepit. Berarti tsunami tidak akan terjadi di Lombok ya? Tsunami masih akan dirahasiakan masih rahasia oleh Allah. Ya. Karena mendekati pemilihan presiden ini supaya betul-betul Al-Mahdi dan Ratu Adil bisa menguasai negara ini dengan memiliki 9 sifat. Sifat bumi, sifat matahari, sifat bulan, sifat bintang, sifat api, sifat air, sifat angin, sifat tanah, sifat samudra, dan sifat cahaya. Alhamdulillah. Inilah yang dimiliki oleh pemimpin yang tidak seenak-enaknya, sewenang-wenangnya untuk menghabiskan dana amanah Soekarno. Ya. Dalam kurung korupsi. Yang akan dicari oleh Bapak Presiden Soekarno sekarang lewat Al-Mahdi, Imam Mahdi, dana amanah supaya betul-betul dipertanggungjawabkan pada rakyat bangsa Indonesia. Jangan pemimpin mementingkan diri sendiri. Inilah sebabnya kemarahan Bapak Presiden Soekarno terhadap Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tetapi Al-Mahdi, Imam Mahdi, segala apa yang dijelaskan oleh Bapak Soekarno hadapi dengan tenang-tenang saja. Demikianlah penyampaian Bunda Roro Kidul kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi yang berada di Gunung Rinjani Permai. Alhamdulillah.